Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kabupaten Jember. Hari itu Jumat 2 Juli 2021 siang hari. Warga desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditemukan meninggoy dunia setelah sebelumnya melakukan aksi berduel dengan tetangganya sendiri. Diketahui korban bernama Bapak Misran 50 tahun dan tersangka bernama Bapak Hasan 70 tahun. Salah seorang saksi mata bernama Taci atau Devi yang merupakan istri dari Misran menceritakan bahwa sebelumnya Misran sedang duduk bersantai di gazebo depan rumahnya bersama tetangganya yang bernama Pak Karno. Dan selang beberapa waktu, tersangka Hasan lewat depan mereka. Tiba-tiba Hasan pulang ke rumahnya. Kemudian kembali ke gazebo sambil membawa sebilah celurit atau sabit. Meski tidak pernah terjadi apa-apa, tiba-tiba saat itu Hasan meminta maaf kepada Misran. Kemudian Misran bertanya, "Kamu itu kenapa? Kok aneh sekali?" Lalu tersangka menjawab, "Aku minta maaf ya Pak, aku minta maaf kalau ada salah." Belum sampai ada percakapan lebih lanjut, Hasan tiba-tiba saja mencerok leher Misran hingga terluka. Sontak saja Misran melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit. Sehingga untuk beberapa saat aksi duel di antara dua pendekar tersebut terjadi di area tumpukan sampah dekat gazebo. Namun sayangnya karena sejak awal Misran sudah terluka, maka akhirnya ia kalah dan tumbang. Dan seketika itu meninggoy dunia di tempat kejadian. Lalu, apa penyebab terjadinya aksi penghilangan nyawa tersebut? Apa motifnya? Taci menduga kuat suaminya dibunuh oleh HS lantaran ia sedang batuk. Sebab kala itu diketahui HS langsung keluar rumah sambil membawa celurit ketika mendengar suara orang batuk. Kapolsek Mayang, Ibtu Bejul Nasution, membenarkan peristiwa tersebut. Pasca kejadian, kami dan tim langsung datang menuju TKP. Segera mengevakuasi korban ke Puskesmas Mayang untuk melakukan visum. Polisi masih memperdalam proses penyidikan, ujarnya pada Jumat 2 Juli 2021. Dikutip dari iNews Jatim, para tetangga menjelaskan, sudah lama bahwa tersangka itu sering membuat resah para warga. Pernah dilaporkan kepada aparat desa setempat. Dan kemudian tersangka dinasihati. Kenapa mudah marah? Janganlah mudah marah. Warga juga pernah dimarahi. Ketika itu di sawah sedang berebut tentang irigasi air. Dan tiba-tiba ada orang yang batuk. Langsung saja Hasan sebagai orang pemarah, dia mengancam, "Jangan batuk di depanku, kalau tak kubunuh kamu," dia bilang gitu. Polisi telah berhasil menangkap dan mengamankan tersangka dan lokasi kejadian. Hal itu bertujuan untuk mencegah aksi main hakim sendiri atau balas dendam oleh masyarakat dan pihak keluarga, mengingat rumah pelaku dan korban sangat berdekatan. Ya namanya di kampung, jadi rumahnya itu nggak jauh ya sobat, jaraknya itu dekat-dekat. Kami mengamankan wilayah dulu agar jangan ada timbal balik nyawi dari satu keluarga ke keluarga lain. Lalu bagaimana kronologi sebenarnya? Taci, istri korban menjelaskan, penghilangan nyawi tersebut berawal saat korban sedang duduk santai sembari minum kopi bersama tetangganya, bersama Pak Karno, di depan rumah. Pak Hasan ini pemarah loh orangnya. Lihat wajahnya saja, dia pikir nantangin berduel. Dia tuh orangnya tertutup, gak pernah bertegur sapa dengan warga lain.
Kalau sepulang dari kerja di sawah, ya dia berdiam diri di rumah saja, nggak keluar, apalagi bermain ke rumah tetangga. Hampir nggak pernah. Ketika korban sedang minum kopi di gazebo bersama Pak Karno, kemudian pelaku lewat. Nah, tetangga yang menemani korban, yaitu Pak Karno, minum kopi. Tak sengaja, batuk, dan mendehem. Nah, ketika itu, tersangka sedang jalan pulang. Tersangka rupanya tersinggung dengan suara batuk tersebut dan menduga yang batuk adalah korban, Pak Misran. Padahal sebenarnya yang batuk adalah Pak Karno. Tersangka lalu datang sambil membawa celurit dan minta maaf dan langsung mengayunkan ke leher dan tangan Pak Misran. Setelah melakukan aksinya, tersangka pulang ke rumah. Kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Mayang. Saat diwawancarai Kompas TV, Hasan mengaku jika mendengar orang batuk atau orang yang mendehem, itu saya merasa orang itu sedang ngomongin saya. Lebih lanjutnya, Hasan mengakui dirinya pernah melakukan aksi penghilangan nyawi pada tahun 1974 silam. Ya, berarti dia merupakan residivis kala itu. Iya Pak, sama saja kasusnya seperti ini, ucapnya. Pokoknya kalau ada orang yang batuk atau mendehem, saya pasti langsung marah. Karena pikiran saya, mereka itu membicarakan saya, menghina, atau menertawakan saya. Langsung saja perasaan marah itu muncul tiba-tiba saja. Sambil tertawa, pelaku mengakui wataknya adalah sangat pemarah. Oh ya, cuma begitu, tukas Hasan sambil tertawa, seolah tidak ada beban. Seorang psikolog dari Universitas Jember, Bapak Erdi Istiaji, mengungkapkan adanya faktor traumatis dari pelaku. Dari hasil peninjauan saya, secara psikologis sepertinya pelaku memiliki gangguan emosional dan trauma. Sesuai pengakuannya, kan ini aksi kedua kalinya. Secara logika, harusnya ia bisa mengambil pelajaran dan lebih berhati-hati, tapi anehnya, kok bisa muncul lagi? Malah seolah tiada beban gitu. Analisis menunjukkan bahwa Hasan tidak bisa berpikir secara logis. Jadi, ia tuh kehilangan kendali, langsung saja bertindak, tanpa berpikir panjang. Kini di masa senjanya, Hasan harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan, KUHP pasal 340 dengan tuntutan seumur hidup. Masyarakat desa Tegalrejo sendiri sudah lama merasa tidak nyaman dengan sikap pelaku. Kadang kalau bertemu di jalan, orang menatap mukanya, dia langsung melotot, seolah-olah memberi tanda bahwa ngapain lihat saya, jangan lihat-lihat saya. Dan juga benar-benar dia nggak peduli, sekalipun ada orang, itu masih muda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan remaja. Kalau batuk atau mendehem di depannya, dia tuh berpikir seolah-olah mereka nantangin. Jadi sontak emosinya terpancing. Tapi sekarang masyarakat bersyukur karena masalah ini sudah ditangani kepolisian dan keluarga juga berharap semoga pelaku menjadi jera dan mendapatkan hukuman secara setimpal. Masyarakat juga berharap semoga kampung mereka menjadi aman. Taci dan keluarganya juga berusaha untuk memaafkan pelaku dan meminta keadilan ditegakkan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Jangan mudah terpancing emosi dan tetap menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Semoga kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.